Di balik hijaunya sawah yang tenang, tersembunyi musuh yang hampir tak terlihat. Ia tak datang dengan suara, tapi dengan bau yang menyengat. Tak menyerang dengan cepat, tapi perlahan menyedot kehidupan dari setiap batang padi. Para petani menyebutnya walang sangit. Serangga kecil, tapi mampu membuat hasil panen turun drastis. Tapi dari mana asalnya? Mengapa ia begitu sulit dikendalikan? Walang sangit Leptocoryza oratorius merupakan serangga asli daerah tropis dan subtropis Asia, termasuk Indonesia, India, Filipina, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Ia telah lama beradaptasi dengan lingkungan persawahan dan berkembang seiring perluasan budidaya padi. Serangga ini menyukai habitat terbuka dengan kelembapan sedang dan ketersediaan tanaman inang. Selain padi, ia juga bisa hidup di jagung, kacang-kacangan, hingga rerumputan liar. Itulah sebabnya populasinya tetap bertahan bahkan di luar musim tanam. Penyebaran walang sangit semakin luas karena mobilitas tanaman, tidak serempaknya pola tanam, dan minimnya pengendalian kolektif antar petani. Ia mudah berpindah lahan ke lahan, mengikuti fase pertumbuhan padi yang sedang berbunga. Walang sangit menjadi musuh yang sulit ditaklukkan karena 1. Perilaku menyerang yang tersembunyi. Ia menyerang pagi dan sore hari, bersembunyi di sela-malai dan sulit dideteksi secara visual. 2. Adaptasi lingkungan yang tinggi. Ia dapat bertahan di berbagai kondisi cuaca, terutama musim kering. 3. Bau menyengat sebagai perlindungan. Bau tidak sedap dari kelenjar torakal membuat predator alami enggan memakannya. 4. Siklus hidup yang cepat. Dalam waktu 4-6 minggu, walang sangit bisa berkembang dari telur hingga dewasa. Dalam satu musim tanam, bisa muncul beberapa generasi. 5. Kurangnya kontrol serentak. Jika satu petani menyemprot, tetapi petani di sebelah tidak, maka walang sangit akan berpindah dan kembali menyerang setelah populasi reda. Inilah yang membuat pengendalian walang sangit tidak cukup hanya dengan satu metode, melainkan perlu pendekatan kolektif dan terpadu di tingkat kawasan. Dampak serangan walang sangit pada padi, yaitu bulir padi menguning sebelum waktunya, gabah kosong atau hampa, tanaman mengeluarkan bau menyengat, dan panen menurun hingga 80%. Bagi petani, ini bukan sekadar gagal panen. Ini berarti kerugian ekonomi besar, beban utang, dan terancamnya keberlanjutan usaha tani. Menghadapi hama walang sangit tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.
Hama ini cerdik, cepat berkembang, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengendalian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. 1. Pemantauan rutin dan tepat waktu. Langkah awal dalam pengendalian walang sangit adalah pemantauan populasi secara rutin di lahan padi, terutama saat tanaman memasuki fase bunting hingga berbunga. Ini adalah fase paling rentan bagi padi terhadap serangan walang sangit. Dengan pemantauan yang akurat, petani dapat menentukan ambang kendali populasi, yaitu saat jumlah serangga mencapai tingkat yang dapat menimbulkan kerusakan ekonomi sebelum terlambat. 2. Aplikasi insektisida yang efektif. Jika populasi walang sangit telah melewati ambang batas, maka penyemprotan insektisida menjadi pilihan yang diperlukan. Beberapa bahan aktif insektisida untuk walang sangit yang terbukti efektif antara lain: buprofezin, menghambat perkembangan nimfa; metomil, bersifat racun kontak dan lambung, cepat menurunkan populasi; klorpirifos, bekerja sebagai racun saraf, efektif pada walang sangit dewasa. Namun perlu diingat, penggunaan insektisida harus selektif dan sesuai dosis agar tidak merusak musuh alami dan tidak menimbulkan resistensi. Petani juga disarankan untuk melakukan rotasi bahan aktif, bukan menggunakan satu jenis terus-menerus. 3. Penanaman serempak untuk mengganggu siklus hidup. Salah satu strategi yang sangat efektif adalah penanaman serempak di satu kawasan. Ini bertujuan untuk memutus siklus berkembang biak walang sangit, mencegah migrasi hama dari satu lahan ke lahan lain, menyeragamkan waktu pengendalian agar lebih efisien. Tanpa penanaman serempak, walang sangit akan terus berpindah ke padi yang sedang berbunga di lahan lain, menjadikan pengendalian lebih sulit dan tidak tuntas. 4. Pengendalian hayati dan nabati. Sebagai bagian dari pertanian ramah lingkungan, petani dianjurkan menggunakan bahan alami seperti ekstrak daun mimba dan biji sirsat, mengandung senyawa azadirachtin yang bersifat antividan bagi walang sangit. Jamur entomopatogen seperti Beauveria bassiana menyerang tubuh walang sangit dan menekan populasinya secara alami. Pengendalian ini aman bagi lingkungan, tidak menimbulkan resistensi, dan bisa dipadukan dengan strategi kimia secara bijak. 5. Konservasi musuh alami. Musuh alami seperti laba-laba, semut predator, capung, dan serangga parasit telur adalah bagian penting dari pengendalian hama terpadu (PHT). Sayangnya, penggunaan insektisida yang tidak tepat bisa mematikan mereka. Dengan menjaga ekosistem sawah yang sehat, keberadaan musuh alami akan membantu mengendalikan populasi walang sangit secara alami dan berkelanjutan. 6. Edukasi petani dan kerjasama kawasan. Pengendalian hama tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi antar petani dalam satu hamparan agar serangan walang sangit bisa ditekan secara menyeluruh. Penting juga adanya pendampingan dari penyuluh pertanian, pelatihan teknik PHT, dan edukasi penggunaan pestisida yang benar agar petani tidak lagi bergantung pada satu solusi instan.
Pengendalian walang sangit pada padi membutuhkan lebih dari sekedar penyemprotan. Butuh strategi terpadu, mulai dari pemantauan, penggunaan insektisida yang tepat, penanaman serempak, hingga pemanfaatan musuh alami dan edukasi petani. Dengan pendekatan pengendalian hama terpadu (PHT), petani dapat menekan populasi walang sangit secara efisien dan menjaga hasil panen tetap optimal. Karena pertanian yang tangguh adalah pertanian yang memahami musuhnya dan mampu beradaptasi secara cerdas. Dengan perubahan iklim dan peningkatan populasi walang sangit, tantangan semakin besar. Namun, harapan tetap ada. Dengan pendekatan pertanian modern berbasis data, teknologi ramah lingkungan, dan edukasi petani secara masif, masa depan sawah Indonesia bisa tetap terjaga. Drone, aplikasi monitoring hama, dan pestisida hayati adalah solusi masa depan yang kini mulai diterapkan di berbagai daerah. Walang sangit bukan sekadar hama kecil dengan bau tak sedap. Ia adalah simbol tantangan pertanian modern. Mengendalikannya membutuhkan ilmu, kerjasama, dan kesadaran kolektif. Karena satu tanaman yang gagal bisa jadi awal dari rantai krisis pangan. Mari bersama lindungi sawah, lindungi petani, dan lindungi masa depan pertanian Indonesia dari ancaman walang sangit yang senyap namun mematikan.